Halo, apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Anis pada pagi ini yang akan mengajak kalian untuk belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan anak-anak menyiapkan buku paket dan buku tulis kalian. Oke anak-anak, pagi ini pada pembelajaran tema 1, sub 1, pembelajaran 1 ini, kita akan membahas tentang benda-benda di sekitar kita. Saya ulangi lagi, tentang benda-benda di sekitar kita. Di sini ada kata benda ya. Apa yang dimaksud dengan benda? Nah, ada yang tahu anak-anak? Baik, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Massa itu apa anak-anak? Massa adalah berat dari benda itu sendiri. Bagaimana cara kita tahu massa atau beratnya benda? Dengan cara ditimbang menggunakan alat timbangan. Baik anak-anak, begitu banyaknya benda-benda yang ada di sekitar kita ya, termasuk di lingkungan rumah kalian. Karena terlalu banyak contoh-contoh benda di sekitar kita, maka benda-benda bisa kita kelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang termasuk benda hidup dan benda mati. Anak-anak tahu contoh benda yang termasuk contoh benda hidup? Ya, betul. Contoh benda hidup yaitu ada manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan. Baik anak-anak, sekarang itu yang disebutkan tadi adalah contoh benda-benda hidup. Sekarang untuk selanjutnya adalah contoh benda-benda yang tidak hidup. Contoh benda yang tidak hidup yaitu diantaranya ada buku, kemudian ada batu, ada meja, kursi, dan lain-lain. Tentu di rumah kalian juga banyak benda-benda yang termasuk benda tidak hidup. Benda-benda yang barusan kita sebutkan tadi jelas menempati ruangan dan mempunyai berat yang merupakan sifat dari benda-benda itu sendiri. Sekali lagi anak-anak ya, sifat benda, ingat-ingat, yaitu menempati ruangan dan memiliki berat atau massa. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk pembahasan benda yang tidak hidup. Begitu banyaknya contoh benda yang tidak hidup, selain yang kita sebutkan tadi, yang ada di sekitar kita. Untuk itu, kita akan melakukan pengelompokan, yaitu benda-benda dapat kita kelompokkan berdasarkan ukurannya. Ya, kemudian benda-benda kita kelompokkan berdasarkan bentuknya dan juga benda-benda berdasarkan warnanya. Kemudian ada juga pengelompokan benda-benda berdasarkan fungsi atau manfaatnya. Kita mulai dari pengelompokan benda berdasarkan ukurannya, anak-anak ya. Berdasarkan ukurannya, benda bisa kita kelompokkan menjadi benda yang besar dan juga benda yang kecil. Kemudian ada yang berbentuk panjang dan juga ada yang pendek. Ada yang tinggi, juga ada yang rendah atau kecil. Kemudian pengelompokan benda berdasarkan bentuknya. Seperti kita tahu, benda-benda di sekitar kita itu ada yang berbentuk bulat. Contohnya apa anak-anak? Ada bola, kemudian ada kelereng, juga ada jam dinding atau contoh-contoh yang lainnya. Kemudian ada yang berbentuk persegi, contohnya ada sapu tangan, kemudian upin, dan lain-lain. Kemudian ada yang berbentuk segitiga, contohnya hasduk anggota pramuka yang dipakai di leher itu juga berbentuk segitiga. Kemudian ada juga alat musik triangle, yaitu juga berbentuk segitiga. Ada juga bentuk benda yang berbentuk persegi, contohnya ada papan tulis,
kemudian ada pintu, dan lain-lain. Pengelompokan selanjutnya yaitu pengelompokan benda berdasarkan warnanya. Kalian tahu warna benda di sekitar kita itu ada merah, ada kuning, ada hijau, abu-abu, hitam, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak, pengelompokan benda berdasarkan fungsinya. Di sekitar kalian atau di sekitar kita ada penggaris, kemudian ada piring, ada sendok. Dari 3 benda tadi manfaatnya berbeda-beda. Penggaris fungsinya untuk apa anak-anak? Untuk mengukur panjang suatu benda. Kemudian kalau piring, fungsinya atau manfaatnya adalah untuk kita makan. Begitu juga dengan sendok, manfaatnya adalah untuk kita pakai pada waktu kita makan. Jelas ya anak-anak? Untuk macam-macam benda yang ada di sekitar kita, pengelompokannya tadi secara fisik, saya ulangi lagi, bisa kita kelompokkan berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya, berdasarkan fungsinya. Dan satu lagi berdasarkan bahannya. Pengelompokan benda berdasarkan bahannya, kita tahu di sekitar kita ini ada benda yang berasal dari plastik, ya, contohnya ember, kemudian kantong plastik, juga contoh lain yaitu gelas plastik, sendok plastik, dan lain sebagainya. Kemudian benda-benda yang berasal dari kayu, contohnya ada papan tulis, meja, ada kursi, kemudian ada almari, dan lain sebagainya. Benda-benda yang berasal dari kertas, ada tisu, kemudian ada buku, ya. Nah, nanti anak-anak bisa cari contoh yang lainnya. Kemudian benda yang berasal dari bahan besi, yaitu ada cangkul, ada paku, ada palu. Ya. Itu tadi anak-anak pengelompokan benda secara fisik. Ya. Kemudian secara jenisnya dikelompokkan jadi berapa tadi? Ada 2, yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. Demikian anak-anak penjelasan Bu Anis pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Anis mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Pesan Bu Anis tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kalian tetap belajar dari rumah. Taati, patuhi orang tua kalian ya, dan tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.